Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video modul ajar saya dengan saya Jessica Fania Aurora dari kelas 11 TKJ 2. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai spanning tree protocol. Nah, di sini saya sudah ada contoh gambar topologi. Di sini ada switch 1 dan switch 2, lalu juga terhubung dengan reference internet 0/1. Dan juga di sini ada PC A dan juga PC B. Sebelum kita belajar SPT atau spanning tree protocol, kita akan belajar dari sebuah kasus. Nah, jadi misalkan di sini ada kabel FA0/1 terhubung dengan switch FA0/1 itu putus, misalkan entah itu digunting sama orang, dipotong, atau bahkan mungkin bisa aja digigit tikus. Nah, otomatis PCA ini tidak bisa berkomunikasi dengan PCB karena kabelnya putus. Nah, di sini misalkan kita menambahkan kabel baru atau kabel cadangan lalu terhubung pada FA0/2 dan FA0/2. Nah, jadi misal si kabel FA0/1 ini mati, maka akan langsung terhubung pada kabel lain atau pada kabel FA0/2. Nah, jadi otomatis PCA bisa langsung berkomunikasi dengan PCB. Nah, bagaimana jika si kabel 0/1-nya masih menyala, maka itu akan terjadi looping. Nah, jadi looping itu adalah paket yang muter-muter di jaringan. Jadi tuh misalkan di sini kita bikin contoh kasusnya, PCA mengirimkan paket ping ke PCB. Nah, paket akan mengirimkan ke switch, lalu dari switch akan di broadcast dan mengirimkan ke FA0/1 dan FA0/2. Lalu dari switch akan dikirimkan ke PCB, lalu dikembalikan ke PCA. Nah, terus si switch akan membroadcast lagi dan begitu seterusnya. Ya bakal muter-muter aja. Nah, itu adalah looping. Nah, untuk berhentinya itu sampai switchnya ngehang atau sampai switchnya down, baru paketnya mungkin akan berhenti. Agar tidak terjadi looping, salah satu dari portnya harus diblokir. Jadi ketika saat PCA ingin mengirimkan paket ke PCB, lalu dari switch akan dikirimkan ke flash internet 0/1, lalu dari switch di broadcast, tapi FA0/2 diblokir, jadinya nggak bisa. Dari switch 2 baru bisa sampai ke PCB. Jadi tidak ada yang namanya looping. Nah, itu yang namanya spanning tree. Untuk menentukan spanning tree itu ada teorinya. Mari sekarang langsung aja kita bahas. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan contoh gambarnya. Teori menentukan blocking port. Kita akan coba menentukan teori blocking portnya. Untuk memblocking portnya, yang akan diblocking itu di sini ada switch 1 AA dan 2 BB dan switch 3 C. Nah, teman-teman tahu kan bahwa heksadesimal itu dari 1 sampai 10 angka. 2, 3, 4 sampai 10. Untuk A itu sebagai 11, B itu 12, C itu 13, dan D 14. Dan terakhir sampai F ya teman-teman. Itu untuk heksadesimal. Nah, teman-teman harus mengingatnya. Misalkan di sini kita ada 3 switch nih. Sebelum melakukan konfigurasi, kita harus mencari dulu yang namanya root bridge. Root bridge ini adalah raja. Kita sebut saja raja. Kita harus mencari di ketiga switch ini yang namanya raja. Untuk mencari root bridge itu kita harus mencari dari bridge ID. Untuk mencari bridge ID-nya itu kita lihat dari priority-nya. Untuk default semua switch itu priority-nya adalah 32768. Karena sama priority-nya, jadi kita akan mencari MAC address. Nah, jadi untuk mencari root bridge itu intinya harus mencari
priority. Karena priority-nya sama, kita harus mencari MAC address-nya. Setelah mencari root byte dengan MAC address-nya switch 1, switch 2, dan switch 3, untuk mencari priority itu dilihat dari priority terkecil. Karena priority-nya sama, mencari MAC address yang terkecil. Nah, jadi artinya tuh kita harus mencari MAC address yang terkecil. Nah, MAC address yang terkecil adalah A, karena A adalah 1010, untuk BB itu 1111, dan untuk C itu adalah 1212. Nah, berarti untuk switch 1 ini adalah root byte. Untuk switch 2 dan switch 3 adalah non root byte. Untuk root byte itu berarti untuk port-portnya itu semua, artinya bahwa port byte itu disebut dengan designated port. Nah, artinya port root byte itu dua-duanya pasti menyala atau pasti A. Untuk non root byte itu ada yang namanya root port. Untuk root port itu artinya port yang paling cepat terhubung ke root byte. Nah, artinya untuk switch 2 itu untuk port yang paling cepat adalah fast Ethernet 011. Untuk yang switch 3 itu port yang paling cepat kepada root byte itu FA011 juga. Jadi artinya bahwa port FA011 juga di switch 3 dan 3 itu namanya root port. Root port ini status up sama seperti designated port, berarti yang ini harus blocking. Nah, itu FA012. FA012 ini untuk mencari port yang di blocking lagi, kita harus mencari lagi dibandingkan dari priority-nya dengan MAC address-nya. Seperti dari kita mencari yang namanya root byte terhubung di sini ke CC yang lebih besar, berarti yang B yang menang. Artinya di sini adalah designated port, artinya menyala untuk FA012. Yang di switch 2 ini itu namanya alternate port. Nah, jadi itu untuk teori blockingnya. Oke, kita akan coba membahas kembali di sini. Switch 1 MAC address A, switch 2 MAC address B, dan switch 3 MAC address C. Kita cari dulu yang namanya root byte. Nah, root byte itu adalah raja. Untuk mencari root byte kita harus mencari priority terkecil, karena priority terkecilnya sama, yaitu 32768 semuanya. Jadi di sini akan mencari yang namanya MAC address terkecil. Dalam hal ini switch 1 yaitu MAC address terkecil, jadi switch 1 ini yang namanya root byte. Untuk port-port dan root byte ini itu up. Untuk port-port root byte yang namanya designated port. Untuk switch 2 dan 3 itu namanya non root byte, dan untuk root byte itu dari switch 2 dan 3 ada yang namanya root port. Root port itu adalah port yang terhubung kepada root byte atau port yang tercepat terhubung ke byte. Dalam hal ini switch 2 itu port yang paling tercepat terhubung kepada root byte. Nah, FA011 untuk switch 3 itu juga yang paling tercepat ke root byte. Nah, ini yang namanya root port. Berarti yang akan di blocking adalah FA012 di antara switch 2 dan switch 3. Untuk mencari blocking port kita harus mencari byte ID-nya. Untuk mencari byte ID dari priority terkecil dan juga MAC address terkecil, karena priority sama, kita cari dari MAC address terkecil, yaitu di sini adalah B yang paling kecil. Jadi untuk FA012 ini untuk akan menyala, untuk namanya adalah designated port seperti yang di root byte. Berarti yang di FA012 ini di switch ketiga itu akan blocking. Untuk yang namanya alternate port adalah untuk menentukan teori. Oke. Untuk yang namanya ada switch ketiga itu akan di blocking. Nah, jadi itu yang namanya alternate port. Itu adalah untuk menentukan teori blocking port. Oke. Mungkin cukup segitu untuk teorinya. Kita akan lanjut ke praktiknya. Sekarang kita akan praktik untuk menentukan blocking port. Sebelum itu kita akan mencari yang namanya byte. Ada root byte, byte ID, priority, dan MAC address. Nah, dan di sini bisa dilihat sudah ada masing-masing MAC address dari setiap switch. Di switch 1 MAC addressnya ini, switch 2 ini
dan switch 3 yaitu yang sebelah sini. Nah, di sini kita bisa lihat dari ketiga switch MAC address yang terkecil ada di switch 2. Karena di switch 2 MAC address-nya 001 artinya nilainya 1. Untuk switch 1 yaitu MAC address-nya ini yang artinya 13 dan yang switch 3 0050 yang artinya 50. Artinya root break itu akan diberikan pada switch kedua. Kita bisa ketik right, kasih nah, artinya bahwa port pada switch kedua ini adalah decided port. Nah, berarti di switch ketiga dan 1 ini adalah non-root bridge. Jadi kita bisa tulis NRB di atas switch 1 dan juga switch 3 di sebelahnya saja. Not root bridge. Nah, kita akan mencari root port-nya pada switch ketiga dan juga switch ke-1. Root port ini adalah port yang paling cepat terhubung ke root bridge. Dan dalam hal ini untuk switch 3 root port-nya adalah F0C1 yang paling tercepat ke root bridge-nya. Untuk switch pertama itu sama, root port yang paling tercepat terhubung ke root bridge F0C1 juga sama. Nah, berarti yang di blok itu F0C2 ini di switch 1 dan juga switch 3 dari F0C2. Di sini kita akan mencari lagi bridge ID-nya yang terkecil untuk menentukan port yang di blocking. Dalam hal ini adalah nilainya di sini 50 dan di sini adalah 13. Yang di switch pertama itu menang, artinya F0C2 ini di switch pertama ini akan menyala atau up, artinya akan menjadi designated port. Nah, kita bisa kasih nama designated port. Ya, apotek aja ya, mama taruh tempat. Nah, berarti F0C2 di switch 3 ini akan menjadi alternate port atau port yang di blocking. Nah, kita bisa kasih nama alternate. Kita pindahin aja ini di bawah. Nah, kita coba nyalakan lampu LED-nya dan kita coba buktikan bahwa teori ini benar atau salah. Kita bisa masuk ke option, lalu preference, lalu di sini kita bisa klik show link links. Dan bisa dilihat sendiri yang di blocking itu F0/2 di switch yang ke-1. Nah, jadi itu untuk menentukan spanning tree protocol. Nah, kali ini kita
akan lanjut untuk belajar yang namanya cos. Nah, jadi cos ini sama seperti road port. Nah, road port itu adalah port berapa yang paling tercepat menuju road bridge. Dalam hal ini di switch 1 itu road port yang paling tercepat menuju road bridge itu adalah F01. Sebenarnya untuk switch pertama ini ada dua jalur yang bisa menuju road bridge. Ada F01 yang langsung menuju road bridge, lalu ada yang kedua yaitu F02. Itu harus muter, itu yang terlihat. Namun di sini ada road port yang paling tercepat. Namun di sini ya, untuk melihat yang paling tercepat ke road bridge itu dilihat dari cos. Nah, cos ini adalah berdasarkan dari bandwidth-nya. Misalkan di sini ada 10 MB, kita bisa ketik di sini 10 MB itu cosnya berarti 100. Lalu cosnya 19 dan lalu untuk ini salah. Untuk 100 MB itu cosnya 19. Lalu untuk 1 GB itu cosnya 4 dan seterusnya. Untuk masing-masing ini itu adalah 100 MB. Nah, oke. Untuk membuktikan kita coba lihat dan buka pada switch 1. Kita bisa ke switch 1 ke CLI, lalu di sini kita bisa end, lalu show spanning tree. Dan bisa dilihat sendiri di sini cosnya adalah 19. Artinya bahwa kecepatannya adalah 100 MB. Untuk fast internet 01 adalah root port, dan untuk FS 02 adalah designate port. Itu untuk switch yang pertama. Misalkan kita coba hapus port link yang menuju utamanya. Nah, kita bisa coba hapus ini. Nah, kalau kita hapus link utamanya atau portnya itu nanti di switch F0/2 ini di switch pertama akan menjadi root portnya dan alternate portnya itu akan menyala. Nah, untuk menyalanya itu membutuhkan yang politik. Kita di sini bisa klik fast forward saja untuk mempercepatnya. Sekarang bisa dilihat sudah menyala. Kita coba lihat cosnya itu menjadi berapa. Nah, kita bisa ke switch 1 lagi. Show spanning tree. Nah, di sini sekarang cosnya adalah 38. Artinya bahwa di sini cosnya adalah 38. Nah, jadi kenapa bisa menjadi 38? Karena di sini 19 ditambah 19 menjadi 38. Nah, jadi itu untuk memperhitungkan cosnya. Kita coba di sini hubungkan kembali. Nah, bisa fast forward. Fast forward dan ini akan mati ya. Lalu kita coba lihat lagi ke switch 1 ke CLI nya, lalu kita bisa show lagi kayak ini aja. Nah, dan bisa dilihat sekarang di sini cosnya 19 lagi ya.
artinya kecepatannya menjadi 100 MB. Nah, jadi itu untuk penjelasan mengenai COS, agak ribet sedikit. Nah, sekarang kita akan manipulasi bandwidth. Kali ini kita akan coba belajar manipulasi bandwidth. Karena di sini masing-masingnya 100 MB, itu cosnya berarti 19. Kali ini kita akan coba memanipulasi bandwidthnya. Nah, kita langsung saja pada switch 1. Kita ke CLI dan di sini kita root portnya F0C1. Di sini kita bisa lalu di interface FA0/1 dan speed. Exit lalu show spanning tree dan bisa dilihat di sini ternyata cosnya masih 38. Mungkin kita bisa coba saja di switch ketiga, coba ya. Nah, di sini bisa dilihat cosnya 100, artinya bahwa di flash internet 0C1 ini kecepatannya 10 MB kecepatan. Namun ini akan menjadi mati. Ini akan menjadi mati. Akan menjadi alternate port karena di F0C2 ini lebih cepat cosnya daripada yang di F0C1. Jadi yang akan di blocking adalah F0/1. Kita coba hapus link di sininya. Kita coba hapus kabel flash internet 2 dari switch 1 ke switch 3. Yang ini ya. Sebentar. Nah, ini akan nyala kecepatannya sini. Ini akan nyala dan di sini kecepatan menjadi 10 MB. Jadi itu teman-teman untuk memanipulasi cos atau memanipulasi bandwidthnya. Kita kembalikan pada semula, kita hubungkan lagi. Jadi switch 1 ke switch 3. Nah, kita bisa di sini kita konfigurasi, kita ke switch 1, kita config, lalu interface FA0/1 speed 100, exit, lalu spanning do show, do show spanning tree. Oke, exit lagi. Salah.
ternyata kurang N. Nah dan cosnya jadi 19, artinya menjadi 100 Mbps lagi. Nah itu untuk manipulasi bandwidthnya. Dan di sini roadboardnya akan menjadi nyala lagi, tidak akan di blocking lagi. Nah, atau mungkin kita juga harus di switch 3 ya, karena tadi kita ininya juga di switch 3. Maaf kalau banyak salahnya, soalnya saya sendiri juga pusing ya teman-teman. Nah ini benar, cosnya jadi 19. Dan di sini juga kita bisa sudah menyala. Oke. Nah, kita akan mencoba belajar sekarang namanya manipulasi root bridge. Nah, kita kan udah bahas cara manipulasi bandwidth yaitu dengan konfigurasi hostnya aja. Nah, pada kali ini kita akan coba manipulasi root bridge. Nah, teman-teman tahu kan bahwa root bridge itu dicari dari braid ID-nya. Nah, braid ID dicari dari priority terkecil atau IP address terkecil. Nah, teman-teman tahu kan bahwa tiap vendor itu pasti membutuhkan switch yang baru atau MAC address-nya yang baru. Nah, di sini misalkan untuk switch 2 ini yaitu switch lama dengan tahun 2012. Nah, ingin menambahkan switch 3 dengan switch yang pada 2022. Sudah pasti bahwa MAC address-nya lebih kecil dari switch yang dulu daripada yang sekarang. Dari segi performance, bahwa switch baru itu pasti lebih bagus daripada switch yang lama. Karena hal itu, kita butuh yang namanya manipulasi root bridge. Nah, oke, kita akan coba langsung saja konfigurasinya. Di sini kita akan konfigurasi dari priority-nya atau bukan dari MAC address-nya. Nah, kita langsung saja ke konfigurasinya. Di sini konfigurasinya yaitu dari priority-nya bukan dari MAC address-nya. Nah, kita langsung aja ke switch 3. Lalu kita bisa masuk ke mode konfigurasi. Nah, di sini kita bisa ketik spanning tree VLAN 1 VLAN 1. Nah, ini jangan dulu enter karena di sini kita pakai yang VLAN pertama, defaultnya semuanya. Jadi di sini kita VLAN 1 priority, terus Nah, teman-teman bebas untuk memilihnya dari 0 sampai 61440, tapi ini harus increment of 4096, artinya harus dalam kelipatan 496. Nah, kita di sini ngawur aja, coba kita karena terlalu banyak kita coba segini aja. Dan kita coba dulu priority 18 173. Berarti kita nggak usah, jangan ikutin yang ini ya. Nah, kita bisa langsung aja teman-teman juga di sini dikasih tahu yang diizinkan priority-nya, karena by default priority-nya adalah 32768. Kita akan setting menjadi 28672. Karena di sini untuk mencari root bridge itu priority terkecil. Kita langsung aja spanning tree VLAN 1 priority 28672. Nah, kita coba lihat di sini fast forward-nya. Tadi di sini ya alternative port-nya yang di blocking. Oke, itu satu.
Nah, switch 3 itu sekarang menjadi road bright, bahwa di sini akan menjadi designate port di EVA0/2 dan juga EVA0/1 atau switch 3. Nah, di switch 2 itu EVA0/2 nya akan menjadi road port karena port yang paling tercepat menuju switch 3 atau road bright itu adalah di EVA0/2. Untuk di switch 1 itu road portnya ada di EVA0/2 karena yang paling cepat terhubung ke road bright itu ada di EVA0/2. Nah, di sini switch 2 dan switch 1 itu akan dibandingkan dengan priority terkecil atau MAC address yang terkecil. Berhubung switch 2 menang, jadi EVA0/1-nya di switch 2 itu menjadi designate port, dan untuk EVA0/1 yaitu di switch 1-nya ini menjadi alternate port di blockingnya. Itu cara mengkonfigurasi atau memanipulasi road break. Kita balikan semula. Di switch 3 di CLI kita di sini bisa ketik no SP aja. Oke, sorry, no spanning tree VLAN 1 priority. Nah, udah selesai. Kita coba ini fast forward dan kembali lagi menjadi alternate port. Itu adalah cara konfigurasi manipulasi road bright pada Cisco. Nah, karena tadi kita sudah belajar yang namanya manipulasi road bright, kali ini kita akan belajar yang namanya per VLAN spanning tree. Teman-teman bisa disebut sebagai PV-STP. Per VLAN ini seperti namanya, yaitu informasi spanning tree dari tiap-tiap VLAN. Dan dalam hal ini kita akan mencoba pada VLAN pertama. Misalkan di sini kita coba buat VLAN dengan VLAN 3. Di sini kita bisa buka switch 3. Di sini kita VLAN 2, terus lalu kita exit. Lalu VLAN 3 dan kita exit. Lalu kita di sini do show spanning tree. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini bahwa ada VLAN pertama yang berisi tentang spanning tree-nya. Dalam hal ini kita bisa bikin semuanya terang karena ini akan menjadi pervilanan. Nah, kita coba setting di switch 3. Oke, kita bisa interface range FA0/1 sampai dengan 2. Lalu switch port mode terang. Di sini kita singkat aja menjadi SWMT atau switch port mode terang. Nah, itu untuk di switch ketiga. Kita setting juga di switch 1 ke CLI. Lalu kita masuk ke mode konfigurasi. Interface range FA 0/1 sampai dengan 2. Lalu switch port mode switch port mode terang. Kita bikin VLAN 2 dan VLAN 3. Kita setting juga di switch 2-nya. Interface range FA 0/1 sampai dengan 2. Oke, sorry salah. Nah, switch port mode terang
Setelah itu bikin VLAN-nya. Kita bisa exit, lalu VLAN 1, lalu kita exit lagi VLAN 2. Kita exit. Nah, di sini kita coba buktikan atau cek apakah informasi per VLAN spanning tree ini sudah ada. Kita coba buktikan. Kita di sini bisa ketik to show spanning tree ya. Teman-teman, di sini ini adalah informasi spanning tree pada VLAN. Yang pertama, lalu di sini ada spanning tree VLAN kedua dan di sini untuk VLAN yang ketiga. Kita coba. Oke, kita bisa coba. Nah, kita coba di sini ketik the show VLAN brief. Nah, di sini belum dibikin untuk VLAN ketiganya. Kita coba bikin. Kita lihat dulu. Kita ketik VLAN 3, lalu exit dan to show VLAN brief. Oke, ini kayaknya VLAN satunya juga belum kebikin. Kita bikin lagi VLAN 1, exit to show VLAN brief. Oke, udah ya kayaknya. Nah, ini udah ternyata. Oke, di sini ada informasi spanning tree VLAN ketiga. Ini pada switch 2. Kita coba di switch 3. Kita bisa ke switch 3. Kita bisa exit. Lalu di sini do show spanning tree. Ini berarti kurang ini ya. Nah, ini adalah informasi spanning tree pada VLAN kedua. Ini spanning tree VLAN yang pertama. Lalu ini spanning tree pada VLAN yang ketiga. Nah, gitu ya teman-teman. Sampai di sini teman-teman sudah tahu bahwa itu adalah per VLAN spanning tree. Oke, kita tahu bahwa VLAN 2 udah kita setting pada switch 3 menjadi root bright, dan untuk VLAN 1 root brightnya pada switch 2. Kita coba ping pada per VLAN spanning tree-nya. Nah, di sini saya sudah memasukkan sudah menghubungkan setiap PC ke switchnya, dan juga untuk IP addressnya di PC 1 yaitu ini, di PC 0 yaitu IP addressnya ini dan subnet masknya. Selanjutnya kita ke PC 2. PC 2 ini berarti IP-nya 1010 ya, sama kayak di PC 1. Subnet 10.10.10.2. Nah, juga di PC 3 nya berarti 20.20.2. Nah, kita bisa masukkan VLAN-nya. Kita ke switch 2, lalu kita ke mode konfigurasi.
kita langsung aja interface FA 0/4, lalu switch port mode akses kita singkat aja menjadi switch port akses, lalu switch port akses VLAN 2. Nah, karena VLAN satunya sudah by default, kita bisa ke switch 1 ke CLI. Kita juga masuk pada mode konfigurasi, lalu interface FA0/4. Kita juga menjadi mode akses, berarti di sini switch port mode akses, switch port akses VLAN 2, akses VLAN 2. Oke. Lalu kita bisa do show VLAN brief. Nah, kita coba masuk ke simulation ya. Kita coba kirimkan paket dari PC 0 ke PC 3. Ini usah pakai ini. Kita langsung aja coba. Nah, di sini juga bisa dilihat successful. Kita coba ulang ya. Kita ke tab simulation. Sorry. Kita ulang lagi. Kita kirim paket tadi dari PC 0 ke PC 3. Nah, di sini akan mengirimkan paket AirPay, artinya MAC address-nya belum berkomunikasi. Kita coba klik. Nah, buka PCMP. STP. Oke. Nah, jalurnya melalui switch 3 ke switch 1. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini pokoknya. Nah, dan di sini sudah successful ya. Dan kita coba pada VLAN 1. Kita coba sekarang lanjut untuk mengirimkan paket pada PC 1 ke PC 2. Kita sama tadi kayak tadi. Kita coba di sini lihat. Kita VLAN 1 akan melewati link utamanya, yaitu switch 2 ke switch 1. Dan kita klik terus sampai successful. Nah, di sini bisa dilihat sudah successful. Oke, di sini saya sudah menambahkan 2 switch dan 2 PC juga, dan juga sudah menghubungkan tiap switch dan PC-nya. Di sini kita ganti dulu aja ya namanya biar gampang. Si switch 1 dan ini switch 2. Oke. Nah, kita bisa coba konfigurasi terlebih dahulu agar menjadi terang ya. Kita ke switch 1, lalu kita masuk ke mode konfigurasi. Di sini interface range FA0/1 sampai dengan 2.
lalu switch port mode terang, ini artinya itu switch port mode terang, lalu switch port ya udah. Nah, kita di switch 2 juga akan hal yang sama. Interface range enable terlebih dahulu, config interface range FA0 1 sampai dengan 2, switch port mode terang. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang spanning tree. Nah, jadi misalkan itu di sini FA0C1-nya adalah link utamanya, lalu ingin membuat link cadangannya dengan FA0C2 yang sudah dikonekkan. Nah, teman-teman tahu kan, di sini kita akan menggunakan spanning tree-nya, artinya bahwa ada port yang di blockingnya yaitu FA0/2 atau switch 2-nya. Kita akan menggunakan perhitungan spanning tree-nya awal-awal yang namanya yaitu root breadth. Nah, untuk mencari root breadth itu dilihat dari berapa ID-nya, dan berapa ID itu dilihat dari priority terkecilnya atau MAC address paling kecilnya. Nah, dalam hal ini priority-nya sama 32768, artinya kita akan mencari MAC address yang kecilnya. Nah, kita coba cek aja. Kita bisa ke ke switch 1. Lalu di sini kita bisa N atau exit. Di sini kita bisa show interface VLAN 1. Nah, dan di sini MAC address-nya yaitu ini ya. Kita copy aja dan kita simpan di atas sini. Kita taruh di sini. Nah, oke, di switch 2 juga sama. Kita lihat MAC address-nya berapa. Ini N dulu. Lalu show interface VLAN 1. Nah, di sini MAC address-nya itu ini ya. Kita copy juga dan kita juga bisa simpan di atas ini. Di atas switch 2-nya. Oke. Nah, teman-teman bisa dilihat untuk switch 1 itu di sini 40 ya. Nah, 40. Dan untuk switch 2 itu 1. Nah, artinya di sini yang menang adalah switch 1. Berarti untuk switch pertama adalah root breadth. Nah, untuk root breadth itu designated port. Port-portnya untuk FA0/1 di designated port, dan untuk FA0/2 di designated port juga. Nah, di sini untuk switch 2 tentu saja ada yang namanya root port. Nah, mencari root port itu adalah port yang cepat terhubung ke root breadth dalam hal ini Fast Internet 0/1 dan juga 0/2 itu sama-sama terhubung ke root breadth. Di sini ada aturan baru, yaitu kalau cost-nya sama yaitu 19, artinya kita akan mencari root port dalam interface yang terkecil. Nah, untuk Fast Internet 0/1 dan Fast Internet 0/2 yang terkecilnya yaitu FA0/1 ya tentunya. Nah, berarti root port FA0/1 dan ultimate port itu FA0/1. Nah, teman-teman paham kan? Teman-teman paham ya, berarti untuk topologi 2 switch ini menentukan root port ultimate portnya menggunakan interface yang terkecil. Nah, untuk topologi 3 switch itu tidak berlaku. Jadi misalkan di sini untuk 3 switch blockingnya FA0/2 yang tadi untuk di VLAN 1, teman-teman untuk di sini FA0/1 cost 19. Kalau di FA0/2 berarti 19, dari FA02 ke switch 1 itu berarti 19, lalu dari switch 1 menuju root breadth-nya 19, berarti cost-nya 38 yang di FA0/2. Nah, itu jadi cost ya teman-teman. Berarti tidak berlaku untuk di switch 3.
Semoga pembahasan yang tadi bisa dimengerti. Teman-teman, sebelumnya tadi kita udah coba spanning tree di switch 2. Nah, sekarang kita akan coba memanipulasi spanning tree-nya. Nah, jadi misalkan di sini pada switch 1 port FA0C1-nya mana ya? FA0C1 kan. Nah, FA0C1-nya ingin di blocking gitu ya, teman-teman. Berarti yang harus dicari awal-awal root break-nya. Kita pindahkan root break-nya dari switch 1 ke switch 2. Karena yang root break semua portnya akan menjadi designated port. Oke, sekarang kita akan coba memanipulasi spanning tree-nya. Nah, misalkan di sini pada switch 1 di port 01-nya ingin di blocking gitu ya, teman-teman. Berarti yang harus dicari awal-awalnya yaitu root break. Nah, kita pindahkan root break-nya dari switch 1 ke switch 2 karena yang root break semua portnya akan menjadi designated port. Nah, kita bisa langsung aja ke switch 2. Di sini tadi saya sudah mengetikkan ini spanning tree VLAN 1 priority, lalu kita ketikkan angka teman. Kita bisa hapus aja priority-nya VLAN 1, lalu di sini tanda tanya. Nah, di sini muncul yang namanya root. Nah, untuk root itu sama aja mengganti priority-nya. Kita bisa langsung aja di sini root. Root. Sorry, bentar. Oh, ini root. Lalu tanda tanya. Nah, dan di sini ada yang namanya primary. Artinya untuk switch kedua ini menjadi root break. Nah, yang ini ya. Nah, untuk secondary itu, nah ini secondary itu no root break. Lalu kita langsung aja masukkan di sini spanning tree VLAN 1 root primary. Nah, salah. Primary. Selesai, kita bisa cek do show spanning tree. Terus ini aja sini. Sorry, nicknya kebanyakan ternyata. Nah, teman-teman bisa lihat di sini root ID priority-nya menjadi 24577. Nah, kita tahu bahwa default priority-nya yaitu harusnya 32768. Nah, di sini digantikan menjadi 24577 dikarenakan kita mengetikkan komen spanning tree VLAN 1 primary. Nah, di sini kita bisa lanjut langsung ketik aja lagi spanning tree VLAN 1 primary. Oke. Kita mengetikkan, oh ya berarti ini nggak usah diketikin. Oke, maaf ya teman-teman. Nah, karena itu diganti karena kita tadi mengetikkan spanning tree VLAN primary. Oke, di sini this bright ID is the root
artinya switch 2 ini menjadi root bright. Nah, untuk port di sini menjadi designated port, artinya semua menyala. Oke. Nah, di sini berarti dua-duanya menjadi designated port, di switch 2 menjadi ultimate port, dan switch 1 menjadi root port. Dalam hal ini kita pengen menjadi ultimate port. Di sini kita akan konfigurasi cross-nya. Oke, kita bisa masuk aja ke switch 1. Kita udah masuk pada mode config. Di sini kita langsung aja fast F0/1. Nah, kita masukkan speed 10. Speed 10. Karena kita mau 10 MB. Terus kita bisa exit, lalu kita bisa cek di sini dengan mengetik. Nah, ini masih orange, kita bisa cek do show span. Nah, oke. Kalian lihat listening. Nah, yang mana ya? PLK itu artinya blocking. Nah, kayak yang ini. BLK ini artinya blocking. Nah, untuk listening itu artinya akan menyusunkan portnya. Nah, kita coba fast forward aja ya. Ya, dan di sini bisa dilihat kok belum hijau ya, pokoknya ini udah hijau harusnya. Mungkin ini like aja. Nah, kita bisa masuk lagi ke switch 1, lalu kita do show apa ini, do show span. Sorry. Kalian lihat root ini FD 19 artinya sudah menyala, sudah hijau. Oke, itu adalah konfigurasi manipulasi spanning tree. Mungkin di sini saya tadi melakukan beberapa kesalahan, mohon maaf teman-teman. Videonya ini tidak hijau, saya juga tidak tahu mengapa. Oke, kita akan lanjut aja belajar spanning tree port status. Artinya setiap kita menghubungkan pada switch atau router ini akan menjadi warna orange. Nah, untuk mengubah jadi warna hijau itu untuk membutuhkan waktu dan juga tahapan. Nah, di sini kita akan menjelaskan. Nah, di sini kita bisa ketik aja untuk listening. Bisa deh. Oke, kelihatan maaf. Listening. 15 detik. Nah, listening ini akan mempelajari spanning tree-nya, apakah routing, apakah lancar atau tidak. Untuk mencapai tahap listening itu membutuhkan waktu 15 detik. Nah, setelah melakukan tahap listening akan melakukan tahap learning. Jadi kita bisa ketik di bawahnya listening, di bawah listening itu yaitu learning ya. Learning juga kita ketik 15 detik. Oke. Learning itu sama untuk mempelajari spanning tree-nya, lalu sekaligus mempelajari MAC address-nya. Untuk proses learning ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit juga. Setelah melakukan proses listening juga,
dan learning, barulah akan melalui proses forwarding. Kita bisa ketik di bawah forwarding. Forwarding nggak pakai R ternyata. Forwarding. Nah, artinya bahwa paket sekarang ini bisa dikirimkan, dan untuk sampai pada tahap forwarding ini harus melakukan proses listening dan juga learning. Nah, jadi masing-masing itu sekitar 15 detik dan menjadi 30 detik. Nah, jadi untuk menjadi warna hijau harus melewati tahap listening dan juga learning. Oke, kita bisa coba di sini. Cabut terlebih dahulu PC 5 yang di switch. Ini lama banget, kenapa ya? Oke, kita bisa hilangkan, hilang, dan kita hubungkan kembali. Oke, setelah itu kita bisa ke switch 2, lalu kita bisa mode konfigurasi. Dan kita ketik the show span. Oke. Dan teman-teman bisa dilihat di sini DESG, SN 19 listening. Oke. Kita bisa pencet ke atas, dan di sini ternyata ada DESG-nya udah LRN atau sudah learning ya. Kalau teman-teman yang di sini masih LSN bisa klik atas aja. Oke. Kita bisa terus bisa pencet ke atas terus, harusnya bisa sih. Tapi mungkin ini sepertinya ada kesalahan ya. Pokoknya teman-teman ketik aja ya, pencet ke atas menjadi forwarding. Teman-teman bisa dilihat di sini. Oke, sekarang kabelnya sudah terhubung ke F03. Kabel yang tadi kita cabut itu bukan lagi, udah hijau. Kita sudah mengirimkan paket. Nah, jadi itu untuk spanning di port statusnya. Mungkin di saya tidak berhasil karena tidak tahu juga sih. Nah, terakhir kita akan belajar spanning tree port phase. Kita bisa ketik di sebelah sini, yaitu port phase. Oke. Nah, jadi port phase ini itu artinya kita akan skip proses listening dan learningnya. Nah, untuk port phase ini hanya berlaku ke yang menyambung ke PC aja. Kita langsung aja praktek. Misalkan di sini PC 4, kita bikin F03 nya menjadi port phase. Kita bisa langsung ke switch yang terhubung ke PC 4 atau di switch 1 ke CLI. Nah, lalu pastikan kita sudah masuk pada mode konfigurasi. Dan di sini kita bisa ketik aja langsung interface FA0/3. Ini gak apa-apa, kita coba.
spanning tree port face. Spanning tree port face. Oke. Nah, di sini kita diberi peringatan ya, yaitu port face has been configured. Nah, ini has been configured. Nah, ini port face has been configured on face internet OS 3. Nah, pokoknya artinya tuh OS 3 itu udah menjadi port face, tapi ini hanya akan berefek pada interface yang bukan trunking. Berarti kalau yang trunking itu harus melewati listening dan juga learning. Untuk yang bukan trunking itu bisa menggunakan port face. Sebelum kita tahu bahwa di sini jika kita mencabut kabel dan menghubungkan kembali akan menjadi orange. Untuk kali ini karena sudah menjadi port face itu tidak akan orange, karena kita bisa coba aja ya. Di sini cabut kabel dari PC 4 ini, dan kita coba bisa hubungkan lagi. Nah, karena kalau kita udah menjadi port face itu tidak akan orange. Di sini bisa lihat aja langsung hijau ya tadi. Nah, berarti tahap listening dan learning itu di skip. Kita juga coba di PC 5. Di sini kita kan belum konfigurasi port face-nya ya. Kita coba cabut dulu ya. Nah, kita cabut. Lalu kita bisa hubungkan kembali. Nah, ini orange dulu ya. Kita harus menunggu selama 30 detik, atau kita klik port face aja nih. Nah, menjadi hijau. Karena switch 2 terhubung ke PC 5, kita tidak usah menggunakan listening dan learning. Kita bisa langsung konfigurasi pada switch 2. Coba ya. Lalu di sini kita interface FA0/3. Pasti ini kita udah masuk ke menu konfigurasi ya. Nah, kita spanning tree port face. Port face. Oke. Di sini bisa dilihat dikasih peringatan seperti tadi. Nah, kita keluar dari switch dan kita coba lagi cabut kabel PC 5. Oke, sebentar ini ya. Kita coba cabut dan coba kita sekarang hubungkan lagi. Dan bisa dilihat di sini sudah menjadi hijau karena kita tadi sudah melakukan konfigurasi port face, jadi langsung hijau ya. Nah, jadi itulah yang namanya port face. Oke teman-teman, sepertinya cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Maaf bila masih banyak kesalahan dalam menyampaikan materi dan juga praktek dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.